Assalamualaikum anak solih dan solihah. Berjumpa lagi kali ini dengan Ustazah Rizky, yang biasanya kita di hari Kamis berjumpa via Zoom. Tetapi pada Kamis kesempatan pagi hari ini baik anak-anakku semua, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tematik dengan tema 5, yaitu pengalamanku, dengan subtema 4, subtema yang terakhir yaitu subtema 4, pengalamanku di tempat wisata. Ustazah yakin semua anak-anak sudah pernah berkunjung ke tempat wisata ya. Ada yang ke pantai, ada yang ke pegunungan, ada yang kemana lagi? Ke air terjun, nah, dan masih banyak lagi. Nah, tetapi pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mengenai puisi. Pekan lalu kalian sudah belajar ya, sudah belajar membaca puisi. Nah, pekan ini akan Ustazah jelaskan apa itu puisi, ya. Nah, Ustazah berharap kalian semua bisa memperhatikan apa yang akan Ustazah sampaikan. Nah, kira-kira apa ya perbedaan puisi dengan yang bukan puisi? Kira-kira ada yang tahu nggak? Apa sih perbedaan puisi dan seperti apa puisi itu? Lalu yang bukan puisi juga seperti apa? Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama apa itu puisi, seperti apa itu puisi. Nah, nanti kita belajar ya. Baik, anak-anak semua, sebelum kita belajar lebih dalam apa itu puisi, seperti biasa untuk mengawali kegiatan pembelajaran, ucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kesempatan pagi hari ini tadi sudah Ustazah jelaskan, kita akan belajar tentang puisi. Apa itu puisi? Puisi itu seperti apa? Dan yang bukan puisi itu seperti apa? Nah, sekarang saya akan jelaskan diantaranya yaitu ciri-ciri puisi. Nah, di sini puisi ini ya ternyata memiliki bait dan rima. Bait dan rima itu apa ya Ustazah? Nah, perhatikan di sini. Bait adalah jumlah baris dalam puisi. Ya, bait adalah jumlah baris dalam puisi. Lalu, rima itu apa? Nah, rima adalah persamaan bunyi di akhir baris. Nah, ini adalah ciri-ciri puisi. Jadi, puisi itu terdiri ada bait dan rima.
bait ini adalah jumlah baris dalam puisi itu sendiri, dan rima itu tadi apa? Persamaan bunyi di akhir baris. Jadi di akhir baris setiap puisi itu bunyinya itu apa? Nah, itu yang dinamakan rima. Di sini Ustazah ada sebuah contoh puisi. Ya, ada sebuah contoh puisi di mana puisi ini berjudul siapa? Berjudul Nenek. Nah, perhatikan arah panah ya, itu arah panah yang di atas itu adalah judul. Judulnya tadi adalah Nenek. Terus di bawahnya lagi di situ ada bait ke-1. Bait ke-1 di situ ada 4 baris. Nah, baris yang pertama itu bunyinya nenekku baik sekali. Nah, itu adalah baris yang pertama. Baris yang kedua mengajari aku bermain piano. Dan baris yang ketiga selalu sabar menasehati. Baris yang keempat sampai mahir piano. Nah, itu tadi adalah bait pertama yang terdiri dari 4 baris. Nah, di baris kedua, di bait kedua, maaf saya salah, di bait kedua ini juga terdiri dari 4 baris ya. Nah, ini tadi adalah ciri-ciri dari puisi. Nah, puisi itu ada bait. Nah, setiap baitnya itu ada baris. Nah, itu adalah salah satu ciri dari puisi. Nah, untuk ciri yang kedua tadi adalah ada rima. Tadi rima adalah persamaan bunyi di akhir baris. Nah, perhatikan di setiap barisnya, di akhir baris Ustazah kasih tulisan ya, ada tulisan tapi yang berwarna merah. Nah, itu berarti yang dinamakan dengan rima. Rima di baris ke-1 ini diakhiri dengan huruf I. Nenekku baik sekali. Nah, itu adalah baris pertama yang diakhiri dengan bunyi akhir baris itu adalah I ya. Nah, dan seterusnya. Di situ di baris kedua juga diakhiri dengan huruf O. Di akhir baris ketiga diakhiri huruf I. Dan di baris keempat diakhiri juga huruf O. Nah, itu adalah yang dinamakan dengan rima. Ya, di akhir baris itu adalah rima ya, persamaan bunyi di akhir baris. Nah, itu yang disebut dengan rima. Baik, tadi ciri puisi sudah Ustazah jelaskan bahwa ciri puisi itu ada bait dan rima. Dan selanjutnya ada ciri-ciri yang bukan puisi. Nah, untuk ciri-ciri yang bukan puisi, yang pertama yang perlu kita perhatikan bahwa di ciri-ciri yang bukan puisi ini tidak ada bait ataupun rima. Jadi, kalau yang bukan puisi berarti tidak ada bait dan rima. Terus yang kedua, barisnya itu berbentuk kalimat. Jadi, setiap barisnya itu panjang ya. Tidak seperti tadi hanya satu baris, tetapi kalau bukan puisi itu barisnya berbentuk kalimat, jadi panjang. Nah, kemudian yang ketiga, susunannya berbentuk paragraf. Jadi paragraf itu berarti banyak ya, dari
satu kalimat ke kalimat yang lain. Nah, biasanya kalau berbentuk paragraf ini seperti cerita ya ataupun bacaan-bacaan yang lainnya. Kalau puisi tidak. Puisi itu hanya memiliki beberapa baris. Ya, tidak berbentuk seperti paragraf. Di sini ada sebuah judul ya, judul Sa'ad bin Abi Waqqas. Kira-kira dari judul dan isinya sudah jelas ya, sudah bisa kalian ketahui bahwa dari cerita dari judul di atas juga sudah menjelaskan bahwa itu adalah sebuah cerita ya, sebuah cerita. Tadi bahwa ciri-ciri bukan puisi itu diantaranya adalah barisnya seperti kalimat ya, seperti kalimat artinya panjang. Setiap barisnya itu panjang. Nah, kemudian memiliki sebuah paragraf. Nah, di sini yang menjorok ke kanan adalah sebuah paragraf. Jadi, di dalam cerita ini ada 3 paragraf. Nah, kemudian tidak memiliki rima ataupun bait. Nah, itu adalah ciri dari yang bukan puisi. Baik anak-anak soleh dan solihah, tadi adalah penjelasan Ustazah tentang puisi dan yang bukan puisi. Jadi sekalian sudah bisa ya membedakan mana yang puisi dan yang bukan puisi. Jadi sekarang tugas kalian adalah, tugas anak solih dan solihah di rumah adalah untuk membuat puisi. Ya, membuat puisi dengan hasil karya kalian sendiri. Tidak melihat di buku ataupun di Google. Ya. Di sini adalah perintahnya membuat puisi hasil karya sendiri. Nanti puisinya ditulis di buku tugas tematik ya, dengan temanya terserah kalian, bebas. Boleh memilih apa yang kalian sukai. Boleh tema bunda, tema ayah, tema lingkunganku, terus pokoknya tema yang kalian sukai. Nanti Ustazah tunggu hasil kalian ya. Jangan lupa ditulis di buku tugas tematik. Dan untuk setiap menulis tugas, jangan lupa diberi tanggal, hari ya. Nah, itu tugas kalian. Ustazah tunggu. Baik anak soleh dan solihah, itu penjelasan tentang puisi dan yang bukan puisi. Dan kemudian kalian diminta untuk membuat puisi sendiri. Nah, semoga apa yang Ustazah sampaikan tadi bisa bermanfaat. Dan untuk mengakhiri pada kegiatan pada pagi hari ini, ucap hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.